Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat belajar dari rumah ya. Sebelumnya Bu Guru tanya dulu nih. Apakah kalian sudah sarapan? Apa menu favorit kalian? Telur mata sapi atau telur dadar? Wah, ternyata kalian suka keduanya ya. Nah, telur itu berasal dari mana sih? Telur itu bisa berasal dari telur ayam atau dari telur bebek. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Kenalkan dulu nama Bu Guru, yaitu Ibu Agus Wiji Utami dari SD Negeri Sidomulyo, Kebumen. Bagaimana sih cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak melalui dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif terbagi menjadi 3 jenis. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan vegetatif terbagi menjadi 3 juga, yaitu belah diri, fragmentasi, dan tunas. Kita bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Berarti melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3 macam: ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita bahas yang pertama, yaitu ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum, yang berarti telur. Hingga ovipar disebut juga bertelur. Ovum, telur yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, induk mengerami telurnya, dan kebanyakan adalah dari hewan jenis unggas. Pembuahan pada hewan ovipar dibagi menjadi 2, yaitu pembuahan internal jadi dalam tubuh induk betina, contohnya ayam dan bebek. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk, contohnya ikan dan petak. Yang kedua, yaitu vivipar. Vivipar berarti beranak atau melahirkan. Dikenal juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Ciri hewan vivipar yaitu menyusui anaknya, berarti memiliki kelenjar susu, mempunyai daun telinga, dan punya tutup oleh rambut. Contohnya yaitu sapi, kucing, kambing, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ovovivipar. Ovovivipar disebut juga bertelur atau
beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Lalu dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induk sudah siap melahirkan anaknya. Telur itu langsung menetas, sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru. Jadi, telurnya menetas di dalam ya. Contoh hewan ovovivipar yaitu kalajengking, ikan hiu, dan kadal. Lalu, kembangbiakan hewan secara vegetatif. Kembangbiakan vegetatif adalah kembangbiakan tanpa proses perkawinan dan pembuahan. Kembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Kembangbiakan vegetatif pada hewan bagi 3 macam: membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri berarti membagi tubuh menjadi 2 bagian. Membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu, yaitu hewan berukuran kecil dapat dilihat menggunakan mikroskop. Contohnya yaitu amuba. Kedua, fragmentasi. Fragmentasi dilakukan dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan membentuk hewan baru. Contohnya yaitu ada cacing pipih dan bintang laut. Yang ketiga, tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya itu ikan. Tahukah kamu? Salah satu ciri hewan vivipar adalah tubuh rambut. Rambut atau bulu ya. Apakah beda rambut dan bulu? Ternyata beda. Rambut adalah lapisan tebal dari rambut-rambut halus yang menutup kulit dalam mamalia, termasuk manusia. Sedangkan bulu adalah satu struktur air yang menutup permukaan burung dan unggas. Jadi, kalau kita manusia, mamalia itu rambut. Kalau burung dan unggas itu bulu. Kita lihat di gambar ya. Nah, perbedaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, jadi bulu hidung atau rambut hidung ya yang benar. Ayo. Nah, saatnya ayo berlatih. Amatilah gambar berikut dan kelompokkan berdasarkan cara kembangbiakannya. Kamu catat juga ya nama hewannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.